Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang sesuai dengan konten yang saya upload. Dan teman-teman terus mendukung saya dengan cara men-share video sebanyak-banyaknya di media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang anti ketika Quran dan hadis itu diobrak-abrik atau digali atau ditanyakan. Bahkan jangankan orang Kristen yang menanyakan, mungkin orang Muslim pun yang menanyakan kepada gurunya atau kepada kiainya lebih dalam dan lebih tajam, mungkin akan mengalami sesuatu yang berbeda, perlakuan yang berbeda. Salah satu bukti yang terjadi ketika Profesor Gabriel menanyakan tentang Quran dan memberikan sebuah pengajaran di Mesir waktu itu, ketika dia mengatakan bahwa Quran ini berisi kata-kata manusia, sontak ada profesor yang lain langsung meludahi dan akhirnya dia ditangkap dan diseret ke penjara. Itu guru besar dari Al-Azhar dan dia mengajar tentang Islam, dan dia berkata Al-Quran ini merupakan kata-kata manusia, bukan turun dari langit kedebuk. Saya sudah baca bukunya teman-teman. Nah, di Indonesia kemungkinan hal yang sama bisa terjadi ketika orang lebih kritis lagi mempertanyakan tentang Quran. Nah, kalau boleh jujur, para polemikus Muslim selama ini begitu doyan membahas tentang kekristenan, Injil, dan lain sebagainya. Termasuk bermimpi bahwa ada nama Nabi Muhammad di Alkitab, dan itu semua gugur teman-teman. Alkitab sudah selesai terkanon, jadi ngarap mau dimasukkan, tetapi tidak ada bukti, tidak ada tanda, tidak ada jejak secara historis, tidak ada arkeologianya, tidak ada orang yang mengatakan bahwa akan ada nabi yang akan datang penyempurna di abad ke-6, di abad pertama tidak ada. Jadi hanya sebuah klaim dan berhalusinasi. Imanilah imanmu dan galilah Quran dan hadismu. Nah, tapi kok ada ya data-data yang lain yang dipaparkan oleh apologetik ini? Ini menarik untuk disikapi, disimak, karena selama ini kita tahu ada banyak orang yang menutup-nutupinya. Sudah terbuka semua, tetapi mencoba untuk dipelintir maknanya. Mari teman-teman, ini dia, kita lihat videonya. Dan gini, maaf ini sama dengan Bapak, saya ingin ngobrol ya. Sering kadang-kadang Islam itu dijadikan agama. Nah ini, di sini keliru nih Pak. Karena di kamus kitab nggak ada agama Islam Pak. Ya. Nah sekarang kok di Indonesia ada agama Islam, itu dari mana datangnya? Nah ini kan harus tahu juga sejarahnya, bener nggak? Iya, ya. Ya. Jadi di rumpun Melayu ini, kita Indonesia, Malaysia ini rumpun Melayu. Rumpun Melayu ini ya, itu sebenarnya bahasa asli kita, bahasa Nusantara kita ini namanya bukan apa namanya ini bahasanya itu bahasa Sangsekerta awalnya dulu. Bahasa Melayu ya. Jadi kalau agama itu A-nya tidak, gama kacau. Jadi dimaknailah setiap artinya ajaran-ajaran dari para rasul, diartikan ajaran Tuhan yang melalui rasul, diartikan agama. Nah ini kelirunya. Sebenarnya Islam bukan agama, Kristen bukan agama, ya. Kita ini sebenarnya semua ya. Jadi kalau kita itu kan dari Kamus Bahasa Indonesia agama itu ya. Tapi kalau kita coba ke luar negeri, orang Arab, orang mana Timur Tengah, itu nggak ada di sana itu orang bilang, "Yuk agama apa?" Nggak ada, ya kan? Nah, bahkan saya punya rekan di Medan, kebetulan biarawati ya. Nah dia ngobrol dengan saya banyak, artinya pembicaraan kami banyak yang nyambung ya dari cerita ini, karena kita bukan mencari perbedaan gitu loh. Nah
Akhirnya waktu itu kedatangan pendeta dari kedatangan pastor dari, dia kebetulan dari Katolik ya. Katolik. Nah, dia kedatangan pastor dari Turki. Nah, waktu pastor itu khotbah di gereja, dia menggunakan bahasa Turki. Nah, jadi dia memulai bicara itu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pemerhati kan terkejut, Pak. Wow, ini Berawati yang cerita. Oh, pastor, ini bukan, jangan dibicarakan di sini. Ini bukan milik kita. Ini orang lain punya, gitu kan. Jadi pastor menjelaskan. Ini bahasa, dia bilang, bahasa Arab itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu apa? Setiap kita bertemu adalah kita harus saling mendoakan. Ya kan? Damai sejahtera, apa kabar, ya kan? Nah, nah seperti itu. Buat saya nggak Pak, ketika berbicara tentang damai, ya salam, buat saya udah nggak tabu, karena itu adalah bahasa yang harus kita pahami, ya. Itu. Nah, jadi kata si pastor itu, kalau kami sehari-hari di sana, Kristen sama Kristen pun udah biasa aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena itu kebiasaannya. Kita kan saling mendoakan. Artinya apa? Hari-hari. Indonesianya kan, selamatlah engkau wahai saudaraku. Nah, semoga engkau juga diberikan keselamatan. Puji Tuhan. Kan itu sebenarnya. Ya, benar. Jadi makanya saya mendengarkan dari kemarin itu perdebatan, baik itu di YouTube, baik itu di channel-channel lain gitu. Ya ngapain kita berdebat? Kita saling meluruskan aja lah. Ya kan? Nah, karena apapun yang tahu kebenaran itu antara kita dengan Tuhan kita. Oke, terima kasih Pak Arif. Saya menangkap pesan yang Bapak sampaikan, bahwa memang kita harus meluruskan. Setuju. Oke, jadi justru ini Pak yang mau kita luruskan. Ya, justru ini yang harus kita luruskan Bapak. Apa itu? Di data abad pertama jelas dikatakan bahwa Yesus itu, ini Bapak seperti halak kita ini. Udah, oke. Di data abad pertama jelas dikatakan bahwa Yesus itu mati, dikuburkan, bangkit, mulia, naik ke surga. Tetapi kemudian ada data di abad ke-7 mengatakan, menyamakan Yesus itu dengan bernama Isa, di mana dikatakan Isa itu disamakan dengan Yesus. Dia tidak mati disalibkan, dia tidak dikuburkan, dia tidak bangkit dari kematian, tapi langsung diangkat hidup-hidup ke langit. Sekarang bagaimana kita mau meluruskan, Pak? Coba Bapak kasih tanggapan. Baik Pak. Ini kalau cerita lurus meluruskan, inilah kerja kita. Nah, gimana caranya? Kenapa kita harus memberikan pewartaan atau yang disebut dengan dakwah, ya Pak ya? Nah, ini kan kita harus lemah lembut. Karena gini, kadang kita memaksakan apa yang ada pemahaman di otak kita, itu agak sulit juga untuk orang maklum itu Pak. Kadang-kadang ibarat kotoran itu, keraknya itu udah sangat amat sangat keraknya itu. Jadi kita memang untuk merubah sebuah pola pikir yang udah jadi pada diri mereka itu nggak gampang Pak. Saya ini banyak pengalaman. Saya ini kalau saya ngomong begini Pak, pasti dihujat orang saya ini aliran sesat Pak. Iya. Halo? Iya. Saya dengar. Ya. Saya pasti dianggap aliran sesat. Kenapa? Karena buat saya hari ini saya harus mengimani, yaitu semua
para nabi dan para rasul, kitab-kitab dari Tuhan semesta alam ini, itu yang saya harus imani. Itu. Terutama Jadi, saya. pertanyaan saya, Pak, bagaimana Bapak mengimani dua kitab yang mengisahkan satu kisah secara berbeda, bahkan bertentangan? Kalau saya melihat dari kacamata Quran, Pak, nggak ada yang bertentangan, Pak. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu, Pak. Ya. Isa di dalam Al-Quran itu nama ibunya Maryam. Ya. Maryam itu nama bapaknya Imran, saudaranya Harun. Ya. Itu suku Lewi, Pak. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab mamanya bernama Maria, suku Yehuda. Bagaimana Ya. Bapak mengimani dua yang berbeda ini? Ya. Kalau di kitab, itu kan baik itu di Injil maupun di Quran, setahu saya di Quran lah, saya cerita Quran yang saya pahami ya. Iya. Isa putra Maryam itu ya adalah seorang utusan ya. Sebentar dulu Bapak, sebentar. Kita ke topik yang tadi dulu. Oh iya. Iya, Maryam itu saudara Harun, Iya. anak Imron. Benar. Suku Benar, Pak. Lewi. Iya, suku Lewi. Sedangkan Lewi. Yesus, iya suku Dalam- Lewi, Pak. Di dalam apa itu kita dapat suku Lewi itu, Pak? Loh, nanti Bapak bisa baca di kitab Keluaran, Musa itu bersaudara ada 3. Musa, Harun, dan Imran. Imron. Oh. Iya. Nah, Ah. jadi itu baru satu item, Pak. Musa, Harun, dan Miriam. Bukan Imron. Bapaknya Imron. Ya. Jadi mereka bertiga, Pak. Saudara. Bapak mereka Imran. Itu suku Lewi. Dan itu hidup sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Iya. Sedangkan Yesus lahir di abad pertama Masehi. Oh. Sekarang bagaimana Bapak mengimani kedua data yang bertempur ini? Berbicara tentang Isa disamakan Yesus, sukunya berbeda, masa lahirnya, masa hidupnya berbeda. Ya. Bisa datang. Pertanyaannya gini lagi, Pak. Ya ini ajak berpikir aja ya. Ya. Quran itu dituliskan di tanah Arab 600 tahun lebih setelah peristiwa Yesus. Ya. Atau Betul. kita coba buat sama Yesus dengan Isa ya, kita coba. Sedangkan Alkitab ditulis di abad pertama oleh murid-murid Yesus sendiri, di mana murid-murid Yesus itu hidup bersama dengan ibunya Yesus, Maria. Dan itu semua ditulis di abad pertama mengatakan bahwa Yesus itu suku Yehuda. Dia memang mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dia mulia, dia naik ke surga. Sekarang pertanyaannya begini, kita mau percaya yang mana? Apakah Bapak mau percaya kepada data yang ditulis di abad pertama dan data yang ditulis di abad pertama di dalam Alkitab Kristen itu terbukti terkonfirmasi dengan buku-buku sejarah di luar Alkitab? Sedangkan kitab yang datang di abad ke-7 itu ditulis abad ke-7 sangat jauh dan tidak ada hubungan lagi secara kronologi sejarah atau peristiwa konteksnya dengan Yesus, Maria, dan lain-lainnya. Dan ditulis di tanah Arab. Jaraknya 700 tahun. Dan apa yang ditulis di dalam kitab yang abad ke-7 itu, kalau disandingkan atau dibandingkan dengan sejarah bertentangan dengan kitab itu. Sekarang bagaimana Bapak bisa meyakini semua data ini benar? Nah, itu aja, Pak. Oke. Maaf, kalau saya kan dari kitab yang lain mungkin hanya sedikit aja yang tahu ya, dalil-dalilnya ya. Ya mungkin saya berbicara tentang apa yang saya pahami dulu ya. Karena kan ilmu itu selalu
kebenaran itu nanti kan selalu akan datang ketika kita artinya mengimaninya, ya. Oke. Jadi gini Pak, kalau bicara soal Yesus dan Isa, apakah dua nama yang sama, kan begitu? Nah, saya belum menemukan di dalam Quran berbicara tentang Yesus, karena memang itu bahasanya bahasa Arab, yang ada Isa al-Masih, kan gitu. Iya. Itu nanti bisa dibuka di surat 30 kalau nggak salah ayat saya nanti agak lupa, nggak mau saya ya. Nah, di situ dijelaskan. Jadi yang saya imani bahwa para nabi dan para rasul itu mulai dari Adam sampai kepada Muhammad itu adalah rasul-rasul Tuhan, ya. Jadi penyampai berita yang menceritakan tentang sejarah, tentang bumi dan langit ini, tentang penciptaan Tuhan, itu yang saya pahami Pak. Kalau yang lain saya nggak paham. Oke, ya. sekarang karena Bapak kurang paham ya, saya banyak cerita aja sama Bapak. Nanti Bapak tanya-tanya aja Pak. Iya Pak. Kalau di dalam Alkitab arti nama Yesus itu Pak artinya Tuhan pencipta sang penyelamat, itu arti namanya. Kalau di dalam Islam sendiri, setahu Bapak, arti nama Isa itu ada nggak? Isa. Iya. Isa arti nama Isa itu apa? Itu hanya sebuah nama saja. Nama seorang rasul. Oh, berarti memang antara Isa dengan Yesus ini dua sosok yang berbeda dong Pak. Karena Yesus artinya Tuhan penyelamat. Sedangkan Isa tidak ada artinya seperti itu. Iya. Yang berikut memang Isa di dalam Quran setahu saya salah satu gelarnya Al-Masih. Iya. Di Alkitab itu namanya Mesias atau Kristus. Kalau Al-Masih itu artinya sendiri apa Pak? Ya Mesias. Iya. Mesias kalau itu kan manusia itu yang namanya Mesias. Maksud aku Al-Masih itu artinya apa Pak? Kalau di Islam artinya? Ya itu Mesias. Al-Masih artinya itu. Beda Pak. Penyampai Mesias itu adalah seperti Rasul, penyampai berita. Oke, sekarang saya jelaskan sama Bapak. Mesias itu di dalam ajaran Kristen atau Kristus itu artinya itu adalah yang diurapi. Iya, itu artinya kalau Mesias. Tapi kalau Al-Masih, setahu saya, artinya pengusap. Iya, pengusap. Bagaimana pengusap? Diusap-usap. Kayak diurut-urut. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi, mengapa Yesus itu disebut sebagai Mesias atau Kristus? Karena memang dia yang diurapi dalam konteks perjanjian lama, yang diurapi itu ada 3 jabatan, Pak. Nah, ini perlu Bapak tahu ini. Apa itu? Yang pertama, raja. Jadi Yesus itu raja, Pak. Dia punya kerajaan di bumi dan di sorga. Yang kedua, yang diurapi itu adalah seorang imam. Imam itu tugasnya adalah mempersembahkan kurban di bait Allah sebagai korban tebusan pendamaian bagi umat Israel. Namun Yesus dikatakan imam besar agung yang lebih tinggi daripada imam besar yang ada dalam sejarah dunia. Maka Yesus sekarang ini menjadi imam besar di surga, pengantara manusia kepada Allah. Yang ketiga, perantara manusia kepada Allah. Iya, betul. Dan hanya Yesus satu-satunya yang sudah ada di surga yang menjadi pengantara kita kepada Bapa itu sendiri. Jadi karena Yesus sudah satu-satunya yang ada di surga menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa, maka di luar daripada Yesus itu tidak bisa menjadi pengantara. Karena mereka belum di surga. Mereka masih di alam kubur.
Oke. Yang ketiga, arti daripada Mesias atau Kristus itu nabi. Orang Kristen juga percaya bahwa Yesus itu seorang nabi. Tetapi kenabian di dalam pemahaman Kristen dan Islam itu berbeda, Bapak. Iya. Nah, nanti saya kasih penjelasan perbedaan Yesus sebagai nabi dengan para nabi, Pak. Iya. Saya kasih tahu sama Bapak. Yesus itu nabi yang diutus dulu dari surga, firman-Nya diutus, kemudian dia menjadi manusia di dalam rahim Maria, kemudian dia besar, dia melayani, dia bermujizat, dia mengajar, dia menebus manusia, dia mati, dia dikuburkan, kemudian dia bangkit dalam kemuliaan dan naik ke surga. Itu kenabian Yesus, Pak. Kalau nabi selain Yesus, itu jalurnya beda. Apa itu? Bapak dan mamanya jatuh cinta, lahirlah nabi ini. Kemudian nabi ini dipilih dan diutus. Setelah diutus, dia bermujizat, dia mengajar, dia bernubuat, kemudian mati. Habis. Tapi kalau Yesus mati, bangkit, mulia, naik ke surga, Pak. Jadi Yesuslah satu-satunya nabi yang datang dari surga, firman menjadi manusia. Satu-satunya nabi yang dilahirkan oleh wanita perawan. Satu-satunya nabi yang menjadi wakil Allah kepada manusia. Maka Allah berbicara kepada kita melalui Yesus, firman-Nya itu sendiri. Satu-satunya nabi yang ajaran etika dan moralnya itu sempurna, Pak. Yesus tidak pernah mengajar untuk membenci, untuk memusuhi, untuk angkat pedang, untuk memancung, nggak pernah. Yesus mengajarkan semua. Ini Pak Erwin di mute dulu, Pak, mengganggu. Ya, Yesus itu sempurna di dalam segala pengajarannya. Kemudian Yesuslah satu-satunya, Pak, nabi yang mati, bangkit, hidup mulia, dan naik ke surga. Maka karena itu orang Kristen tidak lagi mengikuti nabi mati masuk kubur. Apalagi kalau sampai nabi itu didoakan oleh para pengikutnya. Kita nggak terima itu lagi. Apalagi kalau hidupnya itu penuh dengan tanda tanya, Pak. Contoh, waktu tidak nabi dia baik sekali hidupnya. Tapi setelah jadi nabi dia banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hidupnya. Itu ditolak oleh orang Kristen, Pak. Nah, jadi Pak, yang mau saya pesankan sama Bapak, kalaupun Bapak mau percaya kepada Nabi, Yesuslah Nabi yang sempurna dalam ajaran etika dan hidupnya. Jadi karena Yesus itu sudah sempurna dia, ajaran etika dan moralnya sempurna, maka nabi-nabi lain atau siapapun jabatannya yang bertentangan dengan kesempurnaan Yesus, yang bertentangan dengan ajaran Yesus, yang bertentangan dengan karya Yesus, maka saya berani mengatakan berdasarkan iman Kristen, itu nabi palsu. Nah, jadi kalau Bapak pengen mengerti tentang kenabian yang sempurna, Bapak harus mengenal Yesus. Kalau Bapak ingin mengerti nabi yang datang dari surga dan yang dikandung oleh wanita suci perawan, harus dikenal Yesus. Bagaimana tanggapan Pak Arif? Ada nggak nabi yang seperti Yesus ini? Buat sementara ini saya harus punya dalil-dalil yang saya pegang, Pak, ya. Ketika Bapak berbicara yang menguatkan itu, tolong nanti Bapak berikan kalaupun di Alkitab itu pasal berapa gitu ya. Jadi supaya kalau kita bicara soal sejarah ini kan panjang. Kalau ada dalil-dalilnya kan itu sebuah kebenaran, Pak, yang nggak bisa kita Oke. Saya akan kasih karena sesuai permintaan. Biasanya kalau diminta ya harus dikasih dong. Tapi ini sebentar, Pak, nanti saya kebetulan ada tamu lagi. Ini Oke. Nggak apa-apa, Pak. Sering-sering datang ke sini, Pak. Sering-sering. Iya, Pak. Soalnya kalau Bapak sering-sering datang ke sini, Bapak diberkati. Atau mau saya jelaskan kenabian Yesus itu, Pak? Boleh. Berapa menit? Oh, ini tergantung permintaan Bapak. Nanti kalau gitu ya, karena ini ada tamu saya nggak? Ya. Oke ya, jadi saya sedikit aja saya cepatkan, Pak, ya. Ini, Pak, di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4.
Kalau dahulu Tuhan berbicara melalui para malaikat, tapi sekarang ia berbicara melalui Yesus sebagai nabi yang sempurna. Oke, jadi masih ada Bapak itu. Bentar ya. Jadi Yesus itu udah keluar dia. Iya, tapi udah ada nih. Udah ada ini layar band. Oke, Pak Iwan terima sama Bro kasih. Kingpin. Oke, jadi tidak ada orang Kristen yang menolak jabatan Yesus sebagai seorang nabi ya. Mantap Pak Justru Arif. Pak Arif itu mantap. Daripada Bro Iwan sama Kingpin, aduh kacau. Oke. Artinya data yang saya sampaikan itu kan sudah didengar oleh telinga beliau. Tinggal kalau Roh Kudus berkarya membuat dia penasaran, ya kita bersama WFM ini siap untuk Amin. memberikan penjelasan. Haleluya. Terima kasih Pak Arif ya, jangan sungkan-sungkan datang ke WFM. Linknya ini disimpan aja, karena ini digunakan 24 jam. Kalau Bapak gelisah Permanen. kalau Bapak gelisah tengah malam ingin sharing, masuk saja. Kalau Bapak gelisah ingin sharing tengah hari, masuk saja. Pasti Bapak didampingi sama teman-teman kita. Oke. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang didiskusikan dan data-data yang disodorkan. Ini namanya belajar untuk menerima data. Jadi teman-teman umat muslim jangan alergi dengan data. Dan kalau memang kalian mau menyangga, berikan data untuk menyangga. Nah, sampai di sini bisa teman-teman. Semoga kita dicerahkan, diberi wawasan untuk semakin giat lagi untuk menggali keyakinan kita masing-masing, Quran dan hadis menurut Islam dan kami Alkitab. Kalau kamu sedikit ragu, bertanyalah kepada junjunganmu, dan kami percaya dan kami yakini Kristus, penguasa yang ajaib dan mengampuni kita, itu menanti kita untuk datang dan bertobat dan diterima di sisinya kemudian ketika kita berakhir dari dunia ini. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.